Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Doni Yunus dalam Pemerintahan Online. Pada malam hari ini saya akan membahas sambungan dari 2 hari sebelumnya dan hari kemarin tentang berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama kita bahas tentang apa itu lahir baru, menjadi ciptaan baru. Di hari yang kedua kita membahas tentang bagaimana kita mendapati kita menjadi orang yang dipimpin oleh Roh. Dan sekarang pada malam hari ini, bagaimana cara dipimpin oleh Roh Kudus itu? Lalu bagaimana caranya kita sampai pada tujuan akhir bahwa kita ternyata menerima penyelamatan pada hari Tuhan di akhir zaman. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu semua yang akan mengikuti acara ini bergabung malam hari ini, saya akan mengundang dulu Bapak Ibu sekalian untuk masuk bersama-sama dengan kami di dalam online ini. Mohon maaf tunggu sebentar. Dan puji Tuhan, di tempat kami di Bandung, di kota ini, hujan turun dengan sangat lebat. Dan kita berkati hujan yang turun di Bandung, dan biarlah kiranya juga turun hujan di kota-kota Bapak Ibu sekalian dimanapun. Kita doakan agar hujan ini adalah air kehidupan yang mengalir membasahi bumi dan memberkati bumi hingga membuat bumi kembali sembuh dari setiap penyakit-penyakit. Dan saya akan lebih dulu untuk membagikan ini, Bapak Ibu. Mohon maaf sebentar saja ya. 1 menit saja Bapak Ibu sekalian. Dan bila Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan nanti kirim saja pertanyaannya di inbox atau di komen di acara ini. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Dalam kurang dari 1 menit lagi acara ini akan kami mulai. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas tentang 4 hal Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita dipimpin oleh Roh Kudus, caranya, dan bagaimana kita mengetahui hati lama dan hati baru itu masih ada. Lalu yang kedua, hidup dalam anugerah itu apa? Dan yang ketiga, generasi pengangkatan atau generasi yang akan diselamatkan di hari Tuhan. Itu apa ciri-cirinya? Baik, saya akan mulai ini. Silahkan bagi Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh acara ini dan oleh Pemerintahan Online ini, silahkan kembali kepada teman, sahabat, rekan-rekan pelayanan, dan juga saudara-saudara. Hanya acara ini memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan ketika saya mempersiapkan ini, Bapak Ibu sekalian, saya menangkap maksud habis acara ini, online ini, kita akan bahas apa. Nanti kita akan lihat. Kemungkinan besar kita akan membahas tentang lebih dalam lagi dari ketiga bahasan yang kita akan bahas ini. Kita akan dalami, ya Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa terlebih dulu. Haleluya. Bapak Surgawi, kami bersyukur kami diberikan kesempatan untuk mendengar acara ini. Dan kami diberikan kesempatan untuk mendengar isi hatimu, kerinduanmu. Penuhkanlah kami dengan itu semua. Hati kami terbuka akan setiap lawatanmu, akan setiap kerinduanmu ini. Dan ajarkan kami senantiasa dipimpin oleh Rohmu. Oleh Rohmu itu pula kami mendapat bagian dalam keinginanmu, isi hatimu dan kerinduanmu itu. Bapak, silakan curahkan semua isi hatimu sepanjang malam ini. Dan sepanjang pertemuan ini kami mau dipermuliakan, kami mau dibersihkan, dan kami mau dikuduskan, kami mau dikhususkan untuk pekerjaan-pekerjaan. Dan mari Tuhan Yesus, penuhkanlah kami dengan Roh-Mu yang menghidupkan kami, dan hidup yang kami punya dari-Mu adalah hidup yang berlimpah-limpah sampai dengan Engkau datang yang kedua kali. Mari Roh Kudus, kami mengasihi perkataan Tuhan Yesus, dan ajarkan kami masuk ke dalam seluruh kebenaran kerajaan Allah oleh Roh-Mu, dan bersihkan kami, kuduskan kami. Kami punya hati cara lebih banyak di hati yang baru itu. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai acara ini. Jangan lupa kita membahas tentang 3 hal: hidup dipimpin oleh roh, yang kedua hidup dipimpin dalam anugerah, dan yang ketiga akhirnya kita masuk ke dalam generasi pengangkatan. Ya. Baik. Apa yang akan kita bahas pada malam hari ini? Yang pertama adalah hidup dipimpin oleh roh. Saya mau kasih peringatan sedikit, boleh ya Bapak Ibu sekalian. Setelah kita masuk di pelajaran sore hari ini atau malam hari ini Bapak Ibu sekalian, satu pernyataan ketika saya mempersiapkan acara ini, bahwa kita setelah ini ternyata tidak diperkenankan lagi untuk mundur, mesti maju terus, mesti serupa Kristus. Mengapa? Karena kita telah mendapatkan hal-hal yang dari sorga, hal-hal yang dari isi hati Allah. Tidak ada lagi jalan lain selain sampai dengan mengalami kepenuhan Kristus. Karena di ending akhir, segala sesuatu yang ada di bumi ini, semua kita harus selesaikan setiap ujian kita, dan kemudian kita menjadi anak Allah yang diangkat naik ke sorga. Katakan amin. Jadi kita nggak bisa hidup mundur atau kita berjalan dalam masa lalu. Kita mesti hidup dengan bijaksana di hari-hari ini dan tidak hidup dengan ceroboh. Mari Bapak Ibu sekalian kita masuk dalam acara ini. Nah, kita akan masuk ke dalam hidup dipimpin oleh roh. Kita review sedikit ya. Hidup dipimpin oleh roh itu adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus melalui hati yang baru. Tidak bisa seseorang dipimpin oleh Roh Kudus melalui hati yang lama, itu tidak bisa. Karena akan terjadi begitu banyak dualisme hati. Dan kalau ternyata orang-orang tersebut memakai masih hati yang lama, orang-orang yang memakai masih hati yang lama akan mengalami yang namanya perbedaan prinsip dengan kerajaan Allah. Sebelum kita masuk lebih jauh, biasanya Roh Kudus seringkali memberikan kepada kita pernyataan-pernyataan, dan dia menunjukkan agreement kepada kita, persetujuan demi persetujuan. Dia akan melindungi kita dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kasih kalau kita menyerahkan pimpinannya kepada dia dengan sepenuhnya. Kalau kita mempunyai kecenderungan hati yang memberontak, kecenderungan hati yang seringkali ingin memberontak dan mendukakan hatinya dan mengabaikan setiap nasihat-nasihatnya, kita ada di luar pengendalian Roh Kudus, otomatis kita ada di luar pengendalian Allah. Maka jangan heran Bapak Ibu sekalian ketika orang-orang masih pakai hati yang lama, ketika berjalan terus tiba-tiba ia terantuk pada satu problem yang berat dan tidak bisa lagi punya solusi akan hal itu. Ibu sekalian, yang perlu kita ketahui adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu adalah menyerahkan seluruh pimpinan tersebut. Yang berjalan yang memimpinnya adalah Roh Kudus. Maka kalau kita mengetahui ternyata di dalam hati kita itu apakah hati yang lama atau cenderungnya hati yang baru, ingat hati yang lama itu isinya apa? Yang pertama adalah tuduhan, dakwaan, asumsi, prasangka, tekanan, stres, dan depresi. Kalau itu saja, satu saja ada di dalam hati kita, berarti kita masih punya pakai hati yang lama. Seperti saya bilang kemarin bahwa setiap orang yang lahir baru sebetulnya ia punya hati yang baru, tapi hati yang lamanya nggak langsung hilang. Hati yang lamanya senantiasa ada kalau itu tidak dibiarkan untuk mati bersama-sama dengan manusia lama kita di kayu salib. Nah, ciri dari seseorang yang masih punya hati yang lama adalah di dalam diri orang tersebut adanya prasangka, adanya asumsi. Misalnya gini, kalau kita mengalami prasangka dari orang lain tuh menganggap kita tuh aneh, orang lain menganggap kita tuh yang jahat, atau orang lain menganggap kita itu menjadi orang yang mempunyai satu mungkin
ada perkataan-perkataan fitnah gitu ya. Kita jangan sampai mempunyai satu ketidakadilan dalam diri kita, atau kita mempunyai satu ingin memberikan kepada orang lain atau orang itu pembenaran diri atau justifikasi. Yang pertama kita lakukan adalah begini, barangkali kita juga sering berprasangka kepada orang lain, dan barangkali kita sering ngomongin orang lain, memfitnah orang lain. Bila kita merasa selalu marah kepada orang lain, ya, lihatlah apakah kita tidak juga sering membuat orang lain ingin marah juga kepada kita. Kalau kita iri hati kepada orang lain, lihatlah apakah kita tidak sering membangkitkan iri hati juga di dalam diri orang lain. Pendeknya Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin kita dapatkan dari orang lain, kita berikan dulu kepada orang lain itu. Kalau kita ingin menerima kebaikan dari orang lain, terlebih dulu kita berikan kebaikan kepada orang lain. Di mana ada prasangka, iri hati, marah, jengkel, tersinggung, kecewa, sakit hati, pertengkaran, itu tanda kita hidup di dalam manusia yang lama dan hati yang lama, yang adalah kedagingan. Roh Kudus seringkali menunjukkan keadaan hati kita dengan cara mempertemukan kita dengan orang-orang yang buruk tingkah lakunya, buruk karakternya, dan orang-orang yang seperti itu yang tadi saya bilang. Sebagai cermin, agar kita nampak sendiri berlaku seburuk mereka. Orang yang hidup dipimpin oleh roh atau di dalam roh tahu segala sesuatu tentang hal ini dan menilai segala sesuatu dengan penilaian yang benar dan tepat. Kita mesti ada gitu penilaian secara roh. Dan ciri bagi orang yang dipimpin oleh hati yang baru, oleh Roh Kudus, dipimpin hati, Bapak Ibu sekaliannya, bukan oleh pikiran. Karena kalau kita memikir dengan pikiran-pikiran dunia atau pikiran-pikiran otak kita menjadi orang dunia kembali. Banyak kali kita berusaha menghapus pikiran dan memori lama agar tidak dikuasai dorongan-dorongan berbuat dosa. Kejahatan dengan menutupinya dengan doa. Atau permohonan kepada Tuhan dengan urapan. Lalu ada ilmu namanya psikologi, berusaha mengubah pola pikiran seseorang agar manusia melakukan yang terbaik dan maksimal dalam penampilan di luaran atau performance-nya. Kita mungkin dari masa kanak-kanak sering terbiasa didamprat oleh orang tua kita, oleh guru kita, oleh atasan kita dengan kata-kata, "Di mana otak kamu? Pakai otakmu itu." Artinya kita harus berpikir untuk melakukan suatu pekerjaan dengan benar. Manusia duniawi selalu mengatur tingkah laku. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan yang benar. Sumber segala sesuatu berasal dari hati. Perubahan seseorang akan terjadi permanen kalau hatinya yang diubahkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, perubahan seseorang bukan karena masih dualisme kepribadian. Orang itu bisa diubahkan kalau hatinya diubahkan. Kalau hatinya diubahkan oleh Tuhan, maka ia mempunyai kesempatan untuk serupa dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam hatinya. Dipimpin oleh hatinya Tuhan atau hati yang baru. Kalau hati yang lama, itu seringkali licik. Pasti licik lah. Betapa liciknya hati. Jadi 17 ayat 5 ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita menekankan pengajaran soal dipimpin oleh Roh Kudus, artinya kita mesti betul-betul memakai hati yang baru, yang dari Tuhan. Ya, itu sebagian yang kita akan bahas di awal-awal. Sekarang kita lebih dalam lagi ya. Orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus menganggap Yesus sebagai Tuhannya, menantikan keputusan-keputusan dari Tuhan, bukan berpikir dan membuat keputusan sendiri. Pengakuan Tuhan sebagai bos kita, sebagai Tuhan kita, ya, bos, membuat pikiran Anda berpusatkan Tuhan Yesus, dan Roh Kudus memberi instruksi demi instruksi untuk kita lakukan. Hal ini akan membuat kita melakukan tindakan-tindakan iman yang menakjubkan. Jadi dorongan-dorongan itu
dilakukan oleh Roh Kudus lewat intuisi. Seperti kalau kita naik kendaraan kiri atau kanan tuh, itu intuisi yang kerja. Intuisi. Kayaknya ke kiri deh, kiri gitu, kiri. Nah, orang-orang yang demikian tuh sedang berlatih dirinya untuk mempertajam intuisinya, bukan dengan pikiran. Kalau pikiran seringkali memikirkan untung rugi. Tapi kalau intuisi tidak, gerakan-gerakannya itu intuitif, spontan. Orang yang hidup dalam daging, bosnya adalah dirinya sendiri. Hidupnya berpusatkan diri sendiri, egosentris, ia tidak akan pernah dapat dipakai oleh Tuhan, kecuali diperalat oleh Tuhan. Firaun dan Yudas Iskariot adalah orang-orang yang diperalat Tuhan sebagai bejana-bejana kebinasaan, bukan dipakai Tuhan sebagai bejana kemuliaan. Jadi ada kalanya Tuhan mempersiapkan orang-orang untuk satu tujuan tertentu, tapi ia akan bersabar lebih lama kalau orang ini belum siap. Tahu nggak, Musa dipersiapkan itu berapa tahun? 40 tahun menjadi gembala. Jadi jenderal Firaun, adik Firaun tuh ya, 40 tahun dia jadi gembala sebelum ia kemudian menggiring bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan mesti siapkan dulu 40 tahun bagi Musa. Banyak sekali apa yang Tuhan lakukan pada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan di masa lampau. Tapi semua orang yang dipakai sama Tuhan mesti melewati masa-masa di padang gurun. Contohnya Yusuf di padang gurun juga, Bapak Ibu sekalian. Ishak di padang gurun juga. Tapi Ishak anaknya Abraham tidak melakukan kesalahan seperti bapaknya, dan kemudian juga Yakub. Memang akhirnya Yakub memperoleh apa bagiannya, tapi Yakub juga memperoleh tipuan demi tipuan dari mertuanya Laban. Coba baca dalam Alkitab. Yakub tuh sebetulnya menipu bapaknya untuk dapat berkat berupa kesulungan, merampok sebetulnya dari kakaknya, dan kemudian ia menjadi orang yang oportunis. Tapi kemudian ketika ia bekerja di rumah Laban, ia tidak digaji, ia ditipu juga oleh mertuanya itu. Tapi ternyata ia dapat bagiannya setelah bekerjanya beres, ia dapat bagian hasil dari pekerjaannya kepada Laban. Alami padang gurun. Semua orang perlu adanya proses-proses tersebut. Mengapa? Agar tahu kemudian yang terjadi, Tuhan menunjukkan yang baru itu bahwa kita sedang dituntun oleh tangan Tuhan yang kuat dan teracung itu. Nah, contoh dari hidup yang dipimpin oleh Roh bagi orang-orang pada masa lampau ada di Kisah 8 ayat 29. Filipus ketika itu ketemu dengan sida-sida dari Ethiopia. Kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Itu Roh Kudus yang bicara kepada Filipus. Seorang dari murid Yesus ya. Dan kemudian di Kisah 11 ayat 12 itu tentang Petrus yang berjumpa, lalu kemudian ia disidang di Yerusalem. Mengapa kamu lakukan itu kepada orang di luar Yahudi? Lalu dia mempertanggungjawabkan pertemuannya bersama-sama dengan Cornelius karena dituntun oleh Roh Kudus. Katanya gini, lalu kata Roh kepadaku, pergilah bersama mereka tanpa membeda-bedakan. Keenam saudara ini pun menyertai aku, kami masuk ke dalam rumah orang itu dan ia menceritakan kepada kami, dan seterusnya. Petrus dituntun oleh Roh Kudus masuk ke rumah orang non-Yahudi, dan sebetulnya bagi orang Yahudi itu nggak boleh. Tapi Roh Kudus jangan beda-bedain orang. Orang itu berhak terima Injil loh. Pada zaman itu orang Yahudi nggak boleh duduk bersama dengan orang-orang kafir, itu nggak boleh. Ini masuk ke dalam rumah, makanya orang-orang kudus di Yerusalem menyidang Petrus. Lukas 17 ayat 6, jawab Tuhan, sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Itu digambarkan sebagai
pimpinan dari Roh Kudus, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Nah ini ayat yang paling penting nih. Roma 9 ayat 22. Bapak Ibu sekalian, ayat ini penting sekali karena apa? Karena kita pikir Allah sabar, Allah memang sabar. Tetapi ia memakai sarana kesabaran untuk menunggu kita agar kita masuk ke dalam rencananya. Tentu kalau Allah sabar itu sabar untuk apa? Kebanyakan Allah sabar untuk menantikan kita semua masuk ke dalam rencananya, dan kalau orang ada di jauh dari Allah, masuk ke dalam pertobatan. Kalau kita mengasihi Allah, Allah nggak perlu sabar. Betul tidak? Allah memberikan kepada seseorang yang mengasihi dia tuh isi hatinya, kerinduannya, bahkan segala yang diperlukan untuk hidup di muka bumi ini. Pokoknya, Bapak Ibu sekalian, untuk berbuah lebat, Tuhan pernah bilang kepada kita dalam Alkitab di Yohanes, Bapakkulah pengusahanya. Untuk urusan berbuah lebat, minta apa saja silahkan. Baca di Yohanes 15. Baca semuanya di Yohanes 15, itu semua jelas sekali digambarkan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Ya. Roma 9. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap bejana-bejana kemurkaannya yang telah itu ayatnya tuh. Kalau Allah sabar itu artinya Allah sabar untuk apa? Mengapa kalau misalnya kita disebut sabar itu kenapa? Ngerti nggak kalau perkataan sabar itu untuk apa? Untuk nahan-nahan kan? Nahan-nahan apa? Nahan-nahan emosi. Kalau kita nggak pengen marah itu saya sabar kepada kamu. Kamu kurang ajar, saya sabar kan gitu ya. Nah, sekarang kalau kita pikir Allah sabar, sabar kenapa? Bandel gitu, kan? Itu kan. Nah, Allah sabar kepada bejana-bejana kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaannya. Bayangin tuh ayatnya ngomongnya gitu. Ya sabar nunggu mereka untuk bertobat. Diperlukan orang-orang sebagai bejana mulia untuk masuk kepada orang-orang bejana kemurkaan itu. Untuk mereka tuh sadar mereka sedang diberikan waktu bertobat karena Allah sabar. Ayat berikutnya 23 justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya. Ini atas bejana-bejana belas kasihannya yang disiapkannya untuk kemuliaan. Jadi Allah mempersiapkan apa? Kemuliaan bagi setiap bejana-bejana belas kasihannya, yang adalah mereka yang mengasihi dia. Ya, menjadi anak Allah adalah hal yang amat mudah. Dibutuhkan sedikit iman saja untuk mau percaya, mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengundangnya masuk ke dalam hati kita, mengakui darahnya sebagai pembayar dosa-dosa kita, lalu baptiskan, mengaku telah mati dan dibangkitkan melalui baptisan. Baptisan apa? Baptisan yang ditenggelamkan. Itu secara alkitabiah seperti begitu. Tetapi itu awalnya saja ya. Tapi selanjutnya, untuk hidup tiap-tiap hari dipimpin oleh Roh Kudus, tidak banyak orang mau melakukannya. Padahal orang mau hidup baru loh, benar. Padahal orang itu mau hidup diberkati loh, benar. Ciri dari orang hidup diberkati diawali dengan hidup yang dipimpin di dalam kehidupan yang baru, lewat kelahiran baru atau kelahiran kembali. Dan kemudian setiap orang yang demikian harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Padahal definisi lain dari anak Allah adalah, anak Allah itu adalah mereka yang mau dipimpin oleh Roh Allah atau Roh Kudus. Jadi artinya kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus, bukan anak Allah, walaupun telah dibaptiskan beberapa kali sekalipun. Jadi siapa yang membuat definisi anak Allah itu adalah orang-orang yang pasti masuk ke surga gitu. Tapi orangnya yang tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, ya,
Sejak bertobat, sebelum merancang sesuatu atau bertindak, sekarang tiap saat kita harus bertanya siapa yang menyuruh kita lakukan ini dan itu. Bila dari Tuhan Anda bertindak, bila dari setan harus ditolak. Bila dari diri sendiri, kita harus minta persetujuan dari dia terlebih dulu. Tindakan-tindakan kita mendasari dari mana kita bertindak. Harus ada dasarnya. Ya tapi kalau kita pas lagi bangun tidur, misalnya hari ini saya kerja jangan ya gitu. Nah, itu tandanya kita nggak usah nanya begitulah. Itu kan harus kita udah tahu kerja ya. Tapi dalam pelayanan loh, dalam bikin satu tindakan, visi, tujuan hidup, kita mesti betul-betul tanya sama Tuhan. Tanya sama Roh Kudus juga. Roma 8:14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Nah ya, ini yang akan membuat kita sekarang masuk ke dalam nanti hidup dipimpin anugerah nih. Galatia 5 ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat apakah perlu bagi orang Kristen, Pak? Banyak orang bilang masih perlu. Tapi kita katakan ayat ini bilang, kalau kita dipimpin oleh Kudus, bukannya kita nggak perlu hukum Taurat, tapi kita punya hukum yang lebih tinggi dari hukum Taurat, yaitu hukum kehidupan atau hukum roh. Hukum kasih karunia itu hukum masih di dalamnya hukum roh. Ruang lingkup hukum roh atau hukum kehidupan itu besar sekali, luas sekali, dan hukum kasih karunia adalah di antaranya, di dalamnya. Tapi hukum roh ini adalah satu hukum yang mendasari segala sesuatunya. Semua hukum-hukum yang lain didasari oleh hukum kehidupan atau hukum roh. Hukum roh yang memberi kehidupan, tepatnya gitu ya. Jadi kalau kita sekarang dipimpin oleh Roh Kudus, pasti menggenapi hukum Taurat. Nggak mungkin enggak. Ya. Galatia 5:25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Selanjutnya roh yang damai, berjalan dipimpin oleh Roh Kudus, membuat kita berjalan dengan hati tenang, tak takut apapun karena Ia yang mengatur hidup kita sepenuhnya. Bapak Ibu sekalian, mengapa kunci dari kita sekarang hidup tenang? Mungkin barangkali kita dituntun ke sana ke sini oleh pimpinan Tuhan. Kita masih bersyukur pada hari ini dengan kesehatan yang kita punya, kita masih bisa online, kita masih di rumah masing-masing dengan hidup berkecukupan, ada makanan, ada minuman. Kita semua sedang dipimpin oleh roh yang damai. Mungkin ada terbesit ketakutan, mungkin terbesit ada yang namanya kekhawatiran. Oke, itu dari hati yang lama. Tapi di hati yang baru, saya pastikan Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengalami pimpinan dari Roh Kudus, kita akan mengalami kedamaian yang sejati. Dan ini merupakan standar untuk kita menguji apakah kita hidup di dalam roh atau di dalam daging. Bila ada rasa takut, cemas, tegang, kecewa, marah, jengkel, iri hati, stres, depresi, berarti kita hidup dalam daerah daging kembali. Bapak Ibu sekalian, sampai dengan di titik ini Bapak Ibu, bahwa begitu banyak firman tentang kebutuhan-kebutuhan yang yang sangat real yang kita alami saat ini, makan, minum, tempat tinggal misalnya gitu ya, Tuhan sediakan loh lewat burung pipit, rumput di ladang. Salomo nggak pernah mempunyai keahlian untuk mendandani rumput di ladang loh. Tapi rumput di ladang itu dipelihara oleh Tuhan. Burung pipit makan minum itu dipelihara oleh Tuhan juga. Tuhan mau bilang kalau mereka dipelihara oleh Tuhan, apalagi engkau seorang sahabat Tuhan. Amin. Jadi untuk urusan makan minum, tentang apa yang kami pakai esok, itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu tahu butuh? Iya.
Kepengen itu yang membuat seseorang menjadi jauh dari kebutuhan. Mengapa kepengen? Karena keinginan itu berasal dari persinggungan kita dengan dunia. Ya, kita sekarang menyapa dulu deh. Halo, Shalom Ibu Fitri dari Medan, Shalom Ibu Enda dari Maluku, Kepulauan Maluku dari Ambon. Shalom Pak Kris Pro Darminto, salam kenal. Ibu Selvi di Kerawang, di Cikarang, salam kenal. Pak Riki dari Jakarta, wow, rajin sekali nih. Ibu Monica, ini suaranya kalau kurang kencang silakan pakai headset ya Bu, Ibu Monica. Ibu Monica dari Medan. Ya, saling menyapa ya Bapak Ibu sekalian. Wow, keren sekali nih Ibu Kristina, salam kenal. Pak Krisna dari Bandung, itu tetangga saya. Ibu Rizka Metra, Pak Budi Winanda Priambodo, terima kasih kembali bergabung dengan saya Pak, dan Ibu Ida dari Malaysia ke Indonesia kembali. Ibu Maremeta tetangga saya juga. Pak Mario apa kabar? Baik Pak, puji Tuhan, selalu Tuhan baik. Dan Ibu Ruth dari Sabah, Ibu Megawati Pranoto, salam Ibu, apa kabar? Dan Ibu Endang Widati serta Pak Joshua. Dan Bro Yonatan, rajin sekali loh Bro Yonatan. Terima kasih, orang pertama yang bergabung dengan saya hari ini adalah Bro Yonatan. Ini 2 kali berturut-turut, luar biasa. Oke, kembali ya. Bila roh kita damai, kita dapat menimbang segala sesuatu dengan jernih dan benar. Apakah sesuatu dari setan, daging, atau dari Tuhan? Bila ada yang menekan dalam hati kita, kita dapat bedakan. Apakah itu beban atau kebutuhan untuk dilakukan. Roh yang gelisah cenderung menilai dengan salah. Jadi kalau kita punya kegelisahan, punya ketakutan, nggak bisa dengan suara Tuhan. Apa Ibu? Mengapa? Karena penilaian kita kembali menjadi berasal dari manusia lama kita. Shalom Ibu Sasha Linda dari Malaysia, Kuala Lumpur. Wow, ini banyak sekali loh. Ya, selamat bergabung ya dengan saya Doni Yunus. Nantikan kembali esok tentang bahasanya manifestasi Yesus di muka bumi ini. Beda pengajaran dengan apa yang sudah terjadi bahwa Yesus sudah jadi manusia perempuan. Enggak. Yesus memanifestasikan lewat siapapun dalam benih ilahi yang merubah kita menjadi seperti Kristus yang diurapi oleh Allah. Beda banget sama pengajaran yang sudah tersiar di mana-mana. Kita semua orang-orang yang diurapi oleh Allah ketika kita menerima benih ilahi, yaitu Roh Kristus yang masuk di hati kita. Ya, pelajaran berikutnya di hari esok judulnya Logos, Firman yang jadi manusia. Wow, keren. Bapak Ibu sekalian mesti bergabung besok ya. Karena hari ini bahasanya akan dihabiskan sampai ke pengangkatan. Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Kita terfikir pada hari ini bagaimana kita makan, bagaimana kita minum. Wah, nggak ada makanan Pak, wah nggak ada minuman Pak. Doa dulu. Bapak, bukankah kerajaan Allah bukan soal makanan dan soal minuman? Betulkah demikian Bapak? Betul, ayatnya ada, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, selama ini saya berpikir, ya makan mah gampang lah gitu ya. Nasi cukup lah, apapun di rumah pakai cukup lah begitu. Bapak Ibu sekalian, ternyata pada hari-hari ini banyak orang mengalami kesulitan mendapatkan bahan pangan. Meskipun ingin makan seadanya saja, Bapak Ibu sekalian, sekarang di setiap toko-toko dibatasi tepung, dibatasi nasi, dibatasi beras, dibatasi beli gula, dibatasi. Tapi Bapak Ibu sekalian, bukan soal kita berlimpah-limpah atau kita menimbun takut semuanya bahan serba habis. Tapi sekarang ini yang terjadi adalah kita sudah mengalami kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita belum dari Roh Kudus. Anda dan kita semua mesti benar-benar beristirahat dalam tangan Tuhan yang kuat.
agar tangan Tuhan yang kuat itu senantiasa memberikan kepada kita kesempatan untuk menolong kita di masa-masa ini. Sangat Bapak Ibu sekali. Kalau kita punya pikiran begitu, wah keren banget. Sebab Tuhan adalah roh, 2 Kor 3 ayat 17. Dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa, Pak? Kemerdekaan dari manusia lama kita. Kemerdekaan dari yang cemas, belenggu-belenggu kekhawatiran, ketakutan, belenggu-belenggu maut. Terpikir roh Tuhan ketika ada di hati kita, ada kemerdekaan di situ. Kita katakan amin. Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan berdasarkan iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi bagi kita yang sedang mengalami keamanan yang sebenarnya dari kerajaan Allah adalah hidup kita berdasarkan pimpinan dari Tuhan lewat hati yang baru. Mengapa? Karena kita hidup dalam damai sejahtera. Apa yang dimaksud dengan hidup dalam damai sejahtera? Apa cirinya, Pak? Cirinya adalah kita dikontrol penuh oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah dan kita sadar, kita mengetahui dengan sungguh-sungguh dan dengan betul-betul mengetahui kita sedang diatur, dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya adalah dengan penuh kesadaran kita sedang menyadari dengan Tuhan yang kuat itu. Bukannya seperti orang yang mengalir, tapi nggak ngerti caranya gimana. Mengalir saja, toh kita punya iman kan gitu. Tapi sebetulnya kalau kita mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan, itu artinya adalah Tuhan berikan kita kekuatan dan tangan Tuhan itu dibiarkan terlihat oleh kita. Penyertaannya demikian jelas kelihatan. Penyertaannya Bapak Ibu sekalian bukan kita melihat di alam roh, oh lihat Tuhan, muka Tuhannya sedang tersenyum. Bukan itu saja Bapak Ibu sekalian. Tapi tangan Tuhannya yang kuat itu menatang, menopang kita, mengamankan kita. Kita dilindunginya dengan aman. Amin. Kita masih sadar itu. Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut. Tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah kalau sekarang kita hidup dalam damai sejahtera, ada yang mesti kita lakukan, yaitu kuk dari Tuhan. Bedanya dengan beban apa? Mereka yang berlatih berjalan dengan Roh Kudus akan mampu membedakan adanya beban atau tekanan dan kuk Tuhan. Tekanan dan kuk Tuhan. Beban atau tekanan datang dari si iblis untuk membuat kita tak bebas bergerak, kita gampang takut, serba salah, nggak bisa melangkah dalam iman. Saya mau kasih satu kebenaran. Engkau berbuat kesalahan, salah langkah pun Tuhan akan balikan lagi kepada langkah yang benar, kepada jalan yang benar. Jangan takut salah langkah iman. Itu kuncinya. Yang penting Anda harus menangkap apa yang sedang Tuhan suruh di hati kita untuk kita lakukan. Berdoa kek, berdoa syafaat kek, berdoa sungguh-sungguh kek, berlutut kek, datang ke tempat ini, datang ke tempat itu. Langkah dalam iman, meskipun salah Tuhan akan tuntun. Betul, dalam beberapa tahun ini, sepanjang mungkin 10 tahun ini, setelah saya lahir baru, tangan Tuhan kuat itu menuntun kita, menuntun saya dengan sungguh-sungguh. Meskipun ada banyak kesalahan pun, Tuhan pakai dengan segala cara, dengan segala sarana untuk menegur saya, untuk membalikan saya kepada jalan yang sebenarnya saya harus hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, engkau jangan takut untuk takut langkah dalam iman. Jangan sampai ternyata kita susah berkomunikasi dengan Tuhan. Kita pikir kita susah berkomunikasi dengan Tuhan, lalu kemudian kita bercecok dengan pasangan kita, lalu dengan tim pelayanan kita lamban dalam melakukan tindakan-tindakan, kita langkah dalam iman juga nggak bisa. Jangan biarkan beban terlalu lama menguasai kita. Cepat lawan dan usir dengan kuasa nama Yesus dan darahnya. Bapak Ibu sekalian, mengapa banyak sekali kita orang Kristen sulit langkah dalam iman? Karena satu, takut salah. Yang kedua, takut dimarahin sama Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, biasanya
orang yang ketiga ini yang paling banyak, tapi nggak mau ngakuin. Mereka yang nomor 3 penjara dalam masa lalunya, entah itu karena memang kata orang tuanya kamu nggak berguna, entah itu dia pernah dibully sama orang lain, tertekan hingga nggak bisa menyalurkan kedewasaannya. Yang begini perlu didoakan Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi kuk Tuhan datangnya dari Dia. Kuk Tuhan adalah untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Kuk Tuhan diberikan oleh Tuhan kepada kita karena kita tidak menjadikan diri kita egois lagi. Kalau kuk Tuhan bekerja, itu biasanya untuk memerdekakan orang lain. Kalau kuk Tuhan biasanya yang paling sederhana adalah untuk mendoakan orang lain. Perintah Tuhan biasanya terlebih dulu untuk bekerja, untuk menjawab kebutuhan orang lain. Jangan berpikir begini Bapak Ibu sekalian. Kamu datang kepada saya tuh lagi punya banyak masalah. Bagaimana dengan masalah kamu? Apalagi masalah kamu, saya nggak kepikir masalah kamu. Bapak Ibu sekalian, di dalam masalah-masalah orang lain yang sedang kita doakan, yang sedang kita layani, ternyata di balik itu semua Tuhan yang selesaikan, Tuhan yang berikan pada kita hikmat. Sadar ketika lewat perjumpaan dengan orang-orang yang sedang bermasalah itu, ternyata Tuhan sedang tunjukkan hati kita, tunjukkan hikmatnya kepada kita agar kita punya sejarah yang mesti dibereskan dengan Tuhan. Lewat masalah orang lain kemudian Tuhan bebaskan kita dari masalah-masalah kita. Kebanyakan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Itu yang saya alami. Untuk itu kita diberikan kuk oleh Tuhan untuk berdoa. Berdoalah sesuai dengan kuk itu sampai terangkat dari roh kita. Bila kuk itu untuk beritakan Injil sesuai dengan dorongan Roh Kudus yang di hati kita, itu anugerah. Hari ini kalau saya beritakan pengajaran begini, ini anugerah Allah kepada saya loh Bapak Ibu sekalian, bukan keahlian saya mengotak-ngatik Alkitab gitu, mengotak-ngatik perkataan-perkataan boro-boro Bapak Ibu sekalian. Saya nggak kepikir bisa seperti ini sekarang, online seperti gini, lalu dengan beritakan firman, nggak kepikir. Saya dulu bukan background teologi juga, saya bukan background dari mana-mana. Saya hanya mempunyai satu kerinduan untuk bagikan kerinduan dari Allah, dari Tuhan Yesus. Bila kuk itu untuk memberitakan Injil, beritakan sesuai dengan dorongan Roh Kudus. Bila kuk itu untuk layani kesembuhan, pergi sembuhkan orang-orang sakit yang Tuhan taruh di hati kita. Itu kuk. Dan itu kuk untuk memerdekakan orang lain. Caranya gimana? Matius 11:28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk yang kupasang itu untuk mengarahkan kita kepada jalan-jalan ya. Kuk itu dipakai oleh petani, peternak, dipakein kepada sapi untuk mengarahkan di punggungnya untuk dia berjalan ke arah mana sesukanya si petani itu. Mengarahkan sapi berjalan kemana. Sapi kan besar badannya gitu ya. Diarahkan oleh kuk. Tuhan pun mengarahkan kita oleh kuk. Dan kuk yang dipasang itu enak. Enaknya kemana? Arahnya ke surga loh. Bukan ke arah yang gak enak. Kuk itu dipasangnya enak sama Tuhan dan bebannya tuh ringan. Mengapa? Anda dan kita semua berpikir kalau ikut Tuhan tuh berat ya. Anda dan kita semua berpikir mungkin untuk beritakan Injil itu berat ya.
Pak, bukankah kita sebagai pengajar itu diberikan tanggung jawab yang besar? Ya, tapi ingat, semua yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu dalam bentuk mina dan talenta. Apa yang kita pikir punya, kerjakan. Sampai dengan kita ngerti, yang kita punya sebetulnya masih hati yang lama. Sampai dengan kita ngerti, ini nggak ada gunanya. Ganti kehidupan, gitu. Nah, baru Tuhan berikan kepada kita mina dan talenta. Terfikir apa itu mina dan talenta? Mina itu diberikan kepada 10 orang sama, satu mina semuanya. Itu penggambaran berupa semua orang diberikan Roh Kudus. Salam Ibu Rizky, selamat bergabung kembali dengan kami. Salam kenal dari saya, Doni Yunus. Apa soal talenta? Bicara soal karunia Roh Kudus. Ada yang diberikan 1, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 5. Yang dikasih 10 mina, 10 orang, semuanya 1 mina. Ada yang berbuah 2, ada yang berbuah 5, ada yang berbuah 10. Kalau yang diberikan talenta, ada yang berbuah, tidak berbuah, ada yang berbuah. Kalau nggak salah berbuah 4, ada yang berbuah 5. Bapak Ibu sekalian, kalau kita diberikan mina dan talenta yang dari Tuhan, itu tandanya kita sedang diberikan anugerah. Bukan seorang punya keahlian berkhotbah gitu. Bukan karena seorang punya keahlian dia menyembuhkan orang. Saya spesialisnya menyembuhkan orang. Bukan seperti begitu. Itu berupa pemberian dari Tuhan, berupa anugerah, berupa talenta dari Tuhan. Dan kalau kita semua kita pikir kita belum pernah terima apapun dari Tuhan, kita menjadi orang yang mengubur mina dan talenta di dalam tanah. Karena kita nggak tahu kita punya itu. Maka lewat acara ini seperti yang saya tadi peringatkan, kita setelah terima kebenaran ini harus bertumbuh. Nggak bisa diam di tempat. Ya, tumbuh seperti sampai dengan siapa targetnya? Sampai dengan seperti Kristus. Ya. Nah, kalau kita hidup di dalam ketenangan seperti begitu, apakah enak? Apakah kita menerima yang namanya kebebasan dalam roh? Yang tepat adalah begini, kita diberikan satu keleluasaan. Bukan kita bertindak seenaknya, tapi kita bisa melihat bagaimana Allah bekerja dengan kuasanya yang dahsyat. Ternyata kita membuat diri kita tercengang-cengang. Kita kan gak punya kemampuan apa-apa, bukan? Tapi kalau ternyata tiba-tiba orang yang terdoakan sembuh penyakitnya, ternyata orang yang membuat orang yang datang kepada kita terjawab masalah-masalahnya. Apakah karena doa kita? Apakah karena kita berurapan? Apakah karena kita masih dipakai sama Tuhan? Enggak, Bapak Ibu sekalian. Bukan itu jawabannya. Semakin kita melihat pekerjaan Tuhan yang sangat serius dalam kehidupan kita, semakin kita lebih menghargai hidup Tuhan. Semakin kita mempunyai ketakutan yang ilahi kepada Tuhan. Kalau Tuhan seserius itu kepada kita pada saat itu, berarti Dia menginginkan lebih dan lebih dan lebih lagi dari kehidupan kita, terutama dalam hal buah. Kita pikir kita sedang diperbudak oleh Tuhan, ya? Enggak. Tuhan sedang menghimpun orang-orang di dalam kemuliaannya, kekuasaannya. Yang banyak lakukan untuk hatinya, Tuhan akan memerintah di tempat yang paling tinggi bersama-sama dengan Tuhan. Itu upahnya. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, apakah kita jadi orang Kristen hanya ingin hidup yang biasa-biasa saja? Atau ketika nanti kita di sorga nanti, apakah kita menjadi orang-orang Kristen yang tinggal di sorga asal nyantol udah cukup? Saya mau katakan, jangan setengah-setengah. Nanti nyesel. Jangan sampai kita hanya tahu sedikit. Nanti nyesel, Bapak Ibu. Mengapa? Tuhan siapkan banyak dan itu kekal.
Tuhan siapkan banyak tempat-tempat di sorga. Dan itu tergantung dari kita memilih yang mana. Saya pengen tempat yang tinggi, maka berlakulah dengan tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Berbuah dengan tepat. Nah, ciri berikutnya bagaimana kita bisa masuk dalam pimpinan Roh Kudus, kita mesti hidup dalam kelemah lembutan. Katakan kelemah lembutan. Kita pikir kita dalam lembut. Puji Tuhan kalau iya. Mereka yang hidup di dalam roh tidak sukar hidup dalam kelemah lembutan. Yang hidup dalam daging akan selalu bergejolak karena selalu merasa hidupnya diperlakukan tidak adil. Orang yang egois selalu meninjau setiap perlakuan orang lain atau Tuhan sebagai tindakan yang menguntungkan atau merugikan dirinya. Kepikiran gak sih gini? Kok Tuhan belum berkati saya dengan melimpah-limpah seperti janji Tuhan dalam Alkitab sih? Kok saya masih bisa bekerja dengan keras begini sih? Kok Tuhan belum pernah berikan kepada saya rumah seperti yang saya doakan dan saya idam-idamkan sih gitu? Mengapa? Apa yang membuat alasan Tuhan itu memberkati kita? Apa yang membuat alasan Tuhan itu membuat kita menjadi orang yang dipuaskan segala-galanya? Apa alasan Tuhan? Coba pikir baik-baik. Apa yang membuat alasan Tuhan itu dibenarkan agar kita memperoleh segala-galanya? Apakah karena kita memang baik? Apakah karena kita memang menyenangkan hatinya? Apa? Coba Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kita berpikir kita terlalu menganggap Tuhan sebagai komoditas untuk menyenangkan keinginan kita. Apa bedanya kita dengan orang dunia? Tapi lihat ini, Tuhan selalu mendatangkan kebaikan lewat sarana apapun. Termasuk sarana masalah dan masalah-masalah lain. Termasuk orang-orang yang berpikir bahwa mereka sedang dilupakan oleh Tuhan. Tuhan tetap memantau, tetap melihat apapun yang orang-orang alami pada masa-masa ini. Orang yang hidup dalam roh menyadari bahwa Tuhan turut terlibat dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan baginya. Sehingga perlakuan orang lain ataupun Tuhan walaupun nampak tidak adil selalu baik pada akhirnya. Coba kita baca 1 Korintus 6 ayat 6. Apakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain? Pak, dia tidak adil, Pak. Atau misalnya ada nanya sama saya gini, Pak, tolong doakan saya, Pak. Doakan apa? Pak, saya itu punya kakak. Kakak itu dapat warisan dari orang tua saya, orang tua kami. Tolong doakan dong, Pak, biar kakak saya itu menyerahkan kepada saya warisan yang dari mama saya. Kan saya juga berhak dapat warisan. Nah, yang begini-begini ini kita sebagai hamba Tuhan tuh jadinya bingung. Kenapa jadi saya mesti doakan orang warisan kepada orang ini? Mengapa? Bapak Ibu sekalian, kalau saya boleh telah lebih jauh, banyak sekali doa-doa kita mintanya soal hal-hal yang materialistik. Duit, finansial, rumah, pekerjaan. Apa itu? Dan kalau nggak dapat apapun yang kita pikir itu adalah hak kita atau menjadi bagian dari hak milik kita, kita menjadi orang yang merasa tidak diperlakukan dengan adil. Bahkan kita seringkali menyalahkan Tuhan. Lihat, apakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain? Dan justru pada orang-orang yang tidak percaya, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Jadi kalau saya diperlakukan tidak adil dan saya protes, saya kalah dong, Pak. Iya, kalah. Di mana Tuhan tuh kita kalah. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Mengapa orang merasa dirugikan? Mengapa banyak orang merasa dirinya itu diperlakukan tidak adil? Ayat ini ngomongnya dengan jelas. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan merugikan orang dengan menipu. Dan hal itu bahkan kamu lakukan terhadap saudara-saudara seiman. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menuntut ketidakadilan, menuntut adanya satu
kebenaran ditegakkan, kita mesti punya satu kebijaksanaan hati untuk menimbang dengan Roh Kudus. Roh Kudus, di manakah letaknya kesalahan saya? Di mana letaknya kalau saya itu tidak adil? Kepada siapa saya tidak adilnya? Kepada siapa saya menipu? Ya, Bapak Ibu sekalian, yang penting sekali loh. Dan banyak orang terjebak dalam kebahagiaan. Dunia itu bukan tempat manusia mencari kebahagiaan yang sejati. Bukan tempatnya di dunia, Bapak Ibu sekalian. Anda boleh cari deh. Misalnya gini, Tuhan berkati usaha saya. Oke. Kalau udah diberkati, terus apa? Ngapain? Saya akan memberikan perpuluhan kepadamu Tuhan. Untuk kalau perpuluhan jadinya, maka kemudian Tuhan tuh bukakan langit-langit gitu ya. Seperti begitu ya. Itu konsep Alkitab memang ada ngomongnya soal begitu. Tapi kadang-kadang kita tuh sering kali nyogok Tuhan sih. Kita pikir Tuhan tuh marah dan perlu diberikan upah gitu agar dia tidak marah lagi. Tapi yang saya mau jelaskan tuh dari hubungan kita dengan Tuhan. Kalau orang yang suami istri pasti tahu deh hubungannya seperti bagaimana. Kalau pasangan kita ngambek tuh kita udah tahu kan. Oh, kita manjain dia deh kalau gitu, jangan sampai ngambek. Nah, kita pun harusnya punya tahu juga kalau Tuhan tuh sedang mendisiplinkan kita. Kita harus tahu. Dunia bukan tempat manusia cari kebahagiaan yang sejati. Katakanlah seseorang yang sudah berdoa pada Tuhan, oke, usahamu kalau aku berkati terus ngapain? Aku berikan perpuluhan. Katakanlah kamu berikan aku perpuluhan terus ngapain? Oh, saya akan memberkati banyak bangsa-bangsa. Oke, saya akan kamu akan aku berkati dan kau akan menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Terus ngapain lagi? Wah, saya mau hidup sukacita, saya akan berikan kepada orang yang tumpangan, kita akan berikan anak-anak yatim. Oke, katakanlah aku kasih, terus gimana? Terus akhirnya saya pensiun. Terus pensiun gimana? Lalu saya hidup dengan tenang, saya akan beli tanah, lalu saya akan tinggal di pedesaan, hidup pikuk kota saya tinggalin. Terus mau ngapain? Mati. Terus kamu pikir mati masuk surga gitu? Iya kan, saya berbuat baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahagia seseorang itu terbatas pada tingkat apa? Jerih payahnya. Apa yang sudah ia lakukan bagi Tuhan itu jadi payah, bukan? Dan ia pikir itu baik bagi semua orang, bagi dia berfaedah dan bermanfaat bagi banyak orang. Bapak Ibu sekalian, di mana letak salahnya? Orang tersebut berusaha untuk mengadakan satu opsi kepada Tuhan. Opsi. Bukan cuma opsi Bapak Ibu sekalian, tapi mengajukan satu jalan kepada Tuhan, dan Tuhan diberikan satu kebijaksanaan dari kita. Kan itu kurang ajar Bapak Ibu sekalian. Kita mengatur Tuhan. Yang harusnya sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kita memberikan Tuhan jalan-jalan yang sungguh-sungguh terbaik bagi kita. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, saya mengalami satu cerita dari orang lain. Orang ini adalah seorang pedagang makanan. Dagangannya nggak laku. Minta didoakan oleh seorang hamba Tuhan. Wah, dagangannya nggak laku, sini saya doakan. Tiba-tiba beberapa saat lama kemudian dagangannya sangat laku banget, dan sangat dicari orang hingga dia menjadi jutawan dalam waktu yang tidak lama. Usahanya sangat sukses. Kita pikir orang yang sukses dan diberkati ya. Ternyata lewat kehidupannya yang berlimpah-limpah itu, pasangan tersebut kemudian mengalami perceraian dalam rumah tangga. Masing-masing punya pasangan. Masing-masing hidup dengan pesta pora, masing-masing hidup dengan dunia gemerlap, ke diskotik, melacur, prostitusi dan sebagainya, mabuk-mabukan. Pokoknya sangat sulit terbayangkan sebelumnya bahwa mereka tuh menjadi orang yang sangat sulit, sangat susah, dan kemudian menjadi orang yang sangat sukses. Kita pikir diberkati oleh Tuhan dan ternyata hidup bahagia. Ternyata enggak Bapak Ibu sekalian, meskipun hartanya banyak sekali dan menjadi orang yang jutawan.
Hamba Tuhan ini berusaha untuk memanggil kembali mereka balik. Ayo balik lagi. Apa yang terjadi? Pasangan ini bilang masing-masing, wah Pak, sukar Pak untuk saya bertobat. Sukar untuk saya balik lagi. Mengapa? Nggak bisa Pak. Saya terlanjur sangat suka dengan kehidupan saya ini. Masing-masing dengan kehidupannya yang sukar ditinggalkan dengan pasangannya masing-masing. Nggak bisa ditolong Pak. Loh, kok aneh? Kok nggak bisa? Kenapa? Bapak Ibu sekalian, tahu nggak di mana masalahnya? Ketika seseorang sudah terlanjur jauh mengikatkan diri dengan kebahagiaan, dengan dunia, dengan apa yang dunia tawarkan, sukar bagi mereka bertobat. Sukar bagi mereka untuk dipulihkan. Apa yang Tuhan harapkan dari kita semua? Sebetulnya bukan cuma kebahagiaan, tapi yang ia pentingkan adalah soal kesempurnaan, Bapak Ibu. Bila kita diberikan kebahagiaan atau kelimpahan materi, nikmatilah selagi ada. Kebahagiaan yang Tuhan berikan justru di dalam roh kita mengalami sukacita penuh di dalam Allah dan penyertaannya yang ajaib itu. Jangan pernah menghubungkan kebahagiaan kita dengan karena kemudian kalau kita menghubungkan kita dengan hal-hal yang duniawi, kita akan memperoleh lebih banyak beban berat dari si iblis dan sistemnya. Matius 5 ayat 3. Bertobatlah orang yang miskin. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, berbahagia versinya kerajaan Allah itu berbeda dengan itu membuat batasan yang sangat jelas. Mengapa? Karena Tuhan membatasi ini untuk kebahagiaan kerajaan Allah itu di luar itu tuh dunia yang bikin. Ya. Kalau kita sekarang menjadi orang yang pernah dengar perkataan play victim? Wah Tuhan, saya menjadi orang yang sangat menderita di muka bumi ini. Yang lain tuh masih kalah menderitanya dibanding saya. Masih kalah, saya paling parah deh penderitanya. Benar ya Bapak Ibu sekalian, banyak yang begini ya ternyata ya. Mengapa? Saya mau katakan nih, 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Singa, si iblis, berjalan berkeliling-keliling, mencari mangsa yang dapat ditelannya. Mengapa dia berkeliling? Mengapa dia nggak nerekam? Mengapa iblis nggak nerekam kita? Kalau ia mau, ia bisa merekam kita. Tapi saya percaya ada perlindungan Allah yang sampai saat ini mungkin kita belum melihat, yang belum kita sadari penuh. Banyak sekali perlindungan Allah, bahkan berlapis-lapis yang tidak pernah kita sadari. Makanya si jahat tidak pernah bisa masuk sampai dengan merenggut yang terakhir kali. Itu pengharapan kita. Itu iman kita. Kalau itu udah direnggut pertama kali, kita bukan menjadi orang Kristen lagi loh. Mengapa? Karena Tuhan membentengi kita dengan
perlindungannya yang berlapis-lapis. Dan yang paling kuat itu adalah dari iman anak Allah, pengharapan anak Allah, dan kasih Bapa kepada anak-anaknya. Dan di firman katakan kemudian, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara seimanmu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Semua sama. Apa penderitaannya Pak? Semuanya sama. Emangnya orang lain sama parahnya dengan saya? Semuanya sama. Sedang sangkali bahwa dunia ini adalah tempat mereka. Kita semua ini sedang menjadi penziarah di bumi. Sedang menjadi musafir di bumi. Ini bumi cuma numpang aja. Ketika pas pengangkatan nanti, yang tertinggal tuh yang 3 orang ini, yang punya ikatan dengan tanah, harta benda. Oh, aku baru beli tanah, baru beli kepemilikan, nanti lagi nanam engkol. Sayang kalau ditinggal nih. Yang keduanya apa? Hubungan keluarga dan perkawinan. Saya baru nikah nih, gak mau ikut Tuhan. Yang ketiganya apa? Baru punya lembu, baru punya yang namanya kekayaan. Yang 3 ini ditinggalkan. Lalu Tuhan nyari, pergi ke persimpangan, cari yang lumpuh, yang jahat, siapapun saja orang-orang di situ, undang semua, tempatku harus penuh. Bapak Ibu, hati-hati loh, undangan masih tetap terbuka sekarang. Jangan sampai undangan tertutup. Kalau kita hari ini nggak respon dengan baik, yang terjadi adalah apa? Tuhan mencari orang-orang yang terbuang. Sama seperti kepada orang Israel. Mengapa orang Israel sampai sekarang tuh belum menerima penuh Injil dari Allah? Karena mereka menyelipkan Mesias. Apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita dapati sekarang, bahwa kita menjadi orang-orang yang diberikan anugerah besar dari kerajaan Allah. Dan kalau kita nggak respon juga, dia akan pakai orang yang hina dari kita. Lebih hina dari kita. Dan kita akan menjadi orang yang langsung memandang muka. Apa? Tuhan pakai orang sehina itu? Tuhan pakai orang yang sesederhana itu? Masa Tuhan mau pakai dia? Saya kan lebih baik. Saya lebih pantas bergelar sebagai hamba Tuhan dibanding dia. Bapak Ibu sekalian. Tuhan memilih, tahu dia nggak pernah salah pilih. Apakah Yudas itu salah pilih? Enggak. Tuhan sejak awal punya satu harapan kepada Yudas, agar Yudas itu ternyata bisa diubahkan. Ternyata nggak bisa diubahkan. Kalau hari ini kita menjadi orang yang menjadi harapannya Tuhan, mudah-mudahan kiranya anakku itu bisa mendapatkan kesadaran bahwa dia tuh sedang dipersiapkan untuk hal-hal yang mulia. Mudah-mudahan dia sadar ya. Tapi kalau nggak sadar-sadar, dia pakai orang lain. Kitanya jadi nggak dapat apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Ya, amin. Ya. Sekarang kita masuk dalam apa anugerah Tuhan itu. Ada anugerah umum, ada anugerah khusus. Anugerah umum adalah semua orang yang memanggil nama Tuhan pasti diselamatkan. Itu anugerah umum. Tapi anugerah khusus adalah bagi mereka yang kemudian merespon dengan baik anugerah umum itu. Semua orang mendapatkan kesempatan untuk itu ya. Tapi kemudian yang merespon dengan sampai dengan ke hatinya Tuhan. Bahwa hati Tuhan ternyata bagi orang-orang di luar sana yang belum kenal sama dia. Saya mau Tuhan, utus saya. Nah, ketika itu Tuhan berikan kepada seseorang itu anugerah khusus berupa pemberian demi pemberian. Efesus 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus.
ukuran pemberian Kristus kepada orang-orang dalam anugerah khusus ini berbeda-beda. Hati kitanya gimana? Bukankah apa yang Tuhan mau, sok berikan semuanya aja yang Tuhan mau. Bapak Ibu sekalian, Tuhan menghormati pilihan-pilihan hidup kita. Saya kemudian menyarankan, kalau kita mau ikut Tuhan benar sungguh-sungguh, serahkan hidup kita pada Tuhan sepenuhnya. Seluruh aspek kehidupan kita. Kenapa? Karena Ia berikan kepada kita itu menurut kesanggupan kita. Talenta juga sama. Setiap orang kenapa berbeda-beda, Pak? Karena tiap orang punya kesanggupan yang berbeda-beda. Itulah sebabnya dikatakan tatkala Ia naik ke tempat tinggi, Ia membawa tawanan-tawanan. Tawanan siapa nih, Pak? Tawanan yang waktu itu ada di buah bumi. Tawanan-tawanan yang naik ke sorga. Orang kudus yang dulu di perjanjian lama itu tertawan di buah bumi. Bukankah Ia telah naik berarti bahwa Ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi ada nabi, ada rasul, ada gembala, ada pengajar, dan ada yang namanya rasul, nabi, evangelis, gembala, dan pengajar. Ada 5 jabatan. Setiap dari kita yang terpanggil untuk membangun tubuh Kristus masuk ke salah satu jabatan ini. Ya. Sementara itu dulu, 5 jabatan. 1 di antara 5. Pak, kalau 5-5-nya boleh nggak? Nah, ini rahasianya. Karena kita nanti akan masuk ke dalam bagaimana kita memanifestasikan hidup Yesus di muka bumi ini. Dan ini sesuai dengan judulnya, firman yang jadi manusia. Besok ya, Bapak Ibu sekalian, gabung bersama-sama dengan saya besok. Ya, Pak, bagaimana caranya agar saya mempunyai hati nurani yang jernih, yang bisa dituntun oleh Tuhan dan sebebas-bebasnya? Hati nurani itu membuat kita tuh benar-benar dipimpin oleh Tuhan tanpa tuduhan dan dakwaan. Henoh terangkat naik ke surga, dalam hatinya itu nggak ada tuduhan dan dakwaan. Sekali kita memiliki hati yang baru, jangan sampai ada tuduhan dan dakwaan lagi. Adanya tuduhan dan dakwaan karena kita masih berpikir mengarah kepada dosa. Dan kita masih punya sejarah dosa yang belum dibereskan. Ini kenyataan yang lebih penting. Ketika nanti kita ada di pengadilan hamba Tuhan. Pengadilan beda dengan penghakimannya. Penghakiman di hadapan tahta putih itu adalah bagi mereka yang tidak dibangkitkan pada saat pengangkatan. Sampai dengan bumi ini dimusnahkan oleh api, baru adanya penghakiman tahta putih. Nah, kita nggak masuk ke situ. Kita itu masuknya di pengadilan hamba-hamba. Kalau ngikuti Tuhan sungguh-sungguh. Di pengadilan hamba-hamba, setiap orang itu diberikan keadilan dari Tuhan. Pekerjaan-pekerjaannya akan diuji oleh api. Nah, Bapak Ibu sekalian anggap ya, bedanya pengadilan dan penghakiman. Nah, ketika pada saat pengadilan itu kemudian muncul yang namanya, apakah selama hidup kita itu menunjukkan perbuatan yang baik? Bagaimana upahnya? Ternyata pas dibuka hatinya, wah, banyak luka batin. Banyak yang namanya yang belum dibereskan. Ada gambar-gambar yang waktu berbuat dosanya masih ada. Pak, caranya gimana tuh bisa begitu, Pak? Yang jadi hakimnya, kata Tuhan, adalah firman yang kukatakan. Pada saat dia hidup itu, firman yang jadi hakimnya. Firman yang jadi hakim pada saat hidup itu ketika kita lakukan hal yang salah pada masa-masa kini, kenapa kita nggak pernah untuk membereskannya bersama-sama dengan Tuhan?
Nanti baca lagi di Kolose 2:14 ya. Bagaimana kita mempunyai kesalahan di masa lampau belum dibereskan bersama-sama dengan Tuhan. Mesti dibereskan semuanya, Bapak Ibu sekalian. Firman yang dikatakan Tuhan itu artinya apa? Di dalam hati kita itu ada satu namanya tuduhan dan dakwaan kalau pakai hati yang lama. Beresin dosanya. Nah, itu mesti beresin semuanya. Di hati yang baru, Tuhan ngomong lewat apa? Cook atau pengarah tujuan kita perginya kemana untuk pelayanan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pengampunan diberikan kepada kita yang percaya karena iman kita berpaling dan berpaling kepada Tuhan, dan dosa kita telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus di kayu salib. Berapa banyak Ia bisa mengampuni kita? Ia menuntut agar kita mengampuni 70 kali 7 bagi orang yang meminta ampun kepada kita. Demikian juga besarnya pengampunan Tuhan terhadap dosa-dosa kita. Betul? Jadi kita kalau ada satu pikiran untuk masuk ke dalam pengakuan, oh saya mesti ngakui dosa saya, dulu saya pernah lakukan ini. Tapi kok tiba-tiba saya ingat lagi, kenapa ya? Itu pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi ingat, hanya satu macam dosa yang tak dapat pengampunan, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu adalah dosa yang kekal dan tidak diampuni. Mereka yang sudah menerima pengampunan lalu tumbuh dalam anugerah, itu mulai merasakan karunia-karunia Roh Kudus, tapi balik murtad lagi, pengampunan tidak berlaku bagi mereka. Betul? Loh, di mana ayatnya, Pak? Nih, 1 Yohanes 5 ayat 16. Kalau seseorang melihat saudara seimannya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang tidak mendatangkan maut? Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Oh, berarti ini Bapak ngomongin soal white lying ya, berbohong demi kebaikan. Enggak. Ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Artinya apa? Dosa menghujat Roh Kudus itu mendatangkan maut. Dan kalau ada dosa yang kemudian kita tahu bahwa itu dosa tapi toh kita tetap lakukannya, nah itu hati-hati Bapak. Sebab upah dosa ialah maut. Sekali kita udah tahu itu dosa, ya udah jangan lakuin lagi Bapak Ibu sekalian. Kalau masih ngelakuin berarti ada ikatan. Ikatannya mesti dilepaskan. Mengapa ada ikatan? Ini berhubungan dengan yang dinamakan dengan siapa yang hidup dalam diri kita. Tuan bos kita siapa? Manusia lama atau hidup yang baru? Hati yang lama atau hati yang baru? Kalau hati yang lama, siapa yang mengoperasikannya? Oh, ada kuasa-kuasa si jahat yang mengoperasikannya. Oke, kalau kuasa si jahat yang mengoperasikannya, keinginan manusianya gimana? Orang itu mau nggak taubat? Mau. Tolong dia, kenali hidupnya, kenali jati dirinya sebagai siapa. Pindah daerah. Kenali bahwa dia bisa diubahkan oleh Tuhan. Mau nggak diubahkan? Mau. Pindah, bertobat, bisa. Tapi kalau orangnya nggak mau bertobat, seperti yang tadi saya bilang, orang yang tadinya nggak kaya jadi tiba-tiba kaya, itu orang udah nggak mau bertobat, nggak mau. Pertobatan adalah masalah mau nggak pindah daerah, bukan masalah ya udah deh pokoknya nanti saya nggak mau lakuin itu lagi. Bukan itu Bapak Ibu sekalian, tapi pindah daerah, posisinya dipindahkan. Dapatkah seorang kehilangan anugerah? Banyak orang dipanggil masuk ke dalam keselamatan. Dengan mudah mereka menerima keselamatan karena iman yang sederhana kepada darah Tuhan Yesus. Tapi ketika mereka dipilih untuk menerima anugerah untuk memasuki pekerjaan Tuhan atau panggilan tertentu, seperti yang tadi Nabi, Rasul, pengajar gitu ya, mereka memilih untuk tetap jatuh bangun di dalam daerah dosa, hidup dalam daging dan hawa nafsu, sambil meminta ampun terus-menerus untuk dosa-dosa dan kelemahan-kelemahan mereka.
Ada pula yang selangkah maju maupun mau menyerahkan diri untuk menerima panggilan itu, namun kemudian hidup tak berpadanan dengan anugerah. Jatuh bangun dalam dosa lagi, hidup dalam daging dan hawa nafsu sekali lagi, murtad, dan sebagainya. Orang begini menyalibkan Tuhan untuk kedua kalinya, mempermalukan Tuhan di depan umum, kehilangan kasih karunia-Nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hati-hati ya dengan orang yang udah tahu bahwa itu dosa tapi tetap dilakuin. Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau menjadi nafsu rendah, mempunyai nafsu rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun dia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Bapak Ibu sekalian nangkep ya? Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi dan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, yang mengecap firman yang baik dari Allah dan kuasa-kuasa dunia akan datang, namun murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi supaya bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Ibrani 6 ayat 4 ini ngomongin soal gini, dengan bahasa yang sederhana. Orang yang sudah mengecap karunia surgawi sudah mendapatkan bagian yang dari Allah yang terbaik, kemudian jatuh lagi, tidak mungkin dibaharui demikian waktu ia lahir baru, karena ada kecacatan. Dan orang yang demikian, meskipun diberikan pengertian demi pengertian, sukar bertobat. Karena orang yang begini kemudian menyalibkan lagi Tuhan yang kedua kali, dan bagi Tuhan tuh dihina di depan umum oleh perbuatan orang itu. Ya, ini ada pertanyaan nih. Yang termasuk dosa menghujat Roh Kudus itu yang bagaimana, Pak? Menolak bahwa Roh Kudus itu bisa nuntun, atau seseorang yang melarang berbahasa roh, atau seseorang yang meniadakan pribadi Roh Kudus dalam kealahan. Ya, itu menghujat Roh Kudus. Atau lebih tepatnya, lebih dalam lagi, nggak nganggap dia ada. Itu bahaya sekali loh, ya. Bagi yang terpanggil sebagai pelayan Tuhan, yang hidup dalam penyangkalan diri dipimpin oleh Roh Kudus, harus membangun dirinya menjadi seorang yang berkemenangan. Bahkan status kita adalah lebih dari pemenang. Jadi dalam setiap masalah kita harus menang. Tak ada istilah kalah. Ubah setiap masalah menjadi kemenangan, ubah kerugian menjadi keuntungan. Nanti baca ayat di kitab Wahyu, kata kuncinya, barang siapa ia menang. Barang siapa ia menang. Tapi setiap masalah pasti dimenangkan, Pak. Iya, pasti menang. Itu kodrat kita. Karena Tuhan sudah mengalahkan segala kuasa-kuasa di bumi ini, gitu ya. Dan Tuhan melintasi segala langit. Untuk apa? Untuk memenangkan kita. Ya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, otoritas atas bumi yang diberikan oleh Allah kepada manusia telah dirampas oleh si iblis. Tetapi bumi ini tetap milik Allah. Hanya saja otoritasnya saja yang diambil oleh si iblis. Tetapi Tuhan yang telah melintasi langit itu telah mengambil kembali otoritas itu dari si iblis, dengan membayar kembali dengan darahnya. Sekarang bumi serta otoritasnya telah berada di tangan Tuhan. Baginya untuk menolong seseorang keluar dari masalah hidup sengsara di bumi dapat dengan segera dilakukan. Ia menjadikan kita sebagai ahli waris bumi, asal kita tahu dan punya iman untuk mengambilnya. Cemas, khawatir tentang hidup sehari-hari tak perlu menguasai kita lagi.
Bahkan Ia menyediakan tempat di hadiratnya bagi kita agar tiap hari kita boleh hidup di situ. Kebiasaan tiap hari orang tiap bangun dari tidur adalah langsung memakai pikirannya untuk merancang apa yang diperbuatnya hari itu. Ketika bangun kepikirannya apa? Masak, bagi ibu-ibu ya, masak, menyiapin sesuatu. Bagi laki-laki, habis bangun tidur, kemudian terpikir untuk bayar cicilan, untuk bayar utang, kerja sini, kerja sana. Kalau misalnya sekarang kerja sampingan, apa kira-kira yang ngasilin uang dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, itulah yang membuat kita menjadi kalah terus dalam masalah-masalah kita. Pikiran-pikiran itu membawa kita keluar dari damai sejahtera Allah. Sehingga masuklah kecemasan, ketakutan, pikiran-pikiran yang penuh kelicikan, cari-cari jalan keluar dengan hikmat manusia dan sebagainya. Kemudian semakin jauh kita dituntun sampai meninggalkan sejahtera Allah dan posisi anak Allah. Lalu kemudian iblis menembaki kita dengan panah-panah berapi yang memasukkan banyak racun ke dalam jiwa kita. Coba praktekkan setiap hari, tidak mulai dengan pikiran dulu, tapi mulai dengan roh kita yang menyatu dengan Tuhan. Ambil waktu untuk meresapi hadirat Tuhan dan merasakan damainya menyelubungi kita dan membuang pikiran-pikiran kita sampai muncul inspirasi yang indah dari Roh Kudus. Ingat, biasanya kita disuruh untuk lakukan sesuai dengan kuk Tuhan. Banyak pengajaran baru Ia akan berikan setiap hari. Kalau saya pernah bagikan, duduk di bawah kaki Tuhan ada tempat terbaik bagi siapapun dan upahnya tidak akan hilang daripadanya. Misalnya katakan lagi, Pak, saya harusnya bekerja Pak ini dan itu, kan di lockdown. Jadi gimana dong? Di bawah kaki Tuhan, upahnya kekal. Tapi kan Pak, kita mesti realistis Pak. Ya, terserah mau hidup di hadiratnya Tuhan, itu realistisnya Tuhan. Tapi kalau kita hidup di dunia itu realistiknya hidup orang duniawi, pilih yang mana? Tapi kan ini nggak make sense Pak. Anak saya butuh makan Pak. Make sense. Betul. Di bawah kaki Tuhan coba. Berapa lama sih kita tahan di kaki Tuhan? Cirinya gini. Kalau nanya sama saya, Pak Doni berapa lama duduk di bawah kaki Tuhan? Saya butuh waktu maksimal setengah jam. Setengah jam Pak. Wah seharusnya 2 jam dong Pak. Saya 2 jam Pak. Ya silakan aja, setengah jam cukup. Selebihnya ketika saya memulai dengan setengah jam itu mengambil bagian penuh dalam 23 jam sekian sisanya. 23 jam lebih sisanya itu tercover oleh setengah jam yang di awal itu. Mengapa? Karena mindset saya berubah, bukan seperti orang dunia lagi. Tergantung dari apa yang kita dapatkan hari itu apa. Nanti Bapak Ibu sekalian itu cirinya nggak usah banyak-banyak ayat, tapi asal kita nangkep maunya Tuhan itu apa. Nangkep sampai dengan kita bertemu dengan Tuhan dan Tuhan maunya apa. Itu aja, simple. Dan sepanjang 23 jam itu saya selalu terhubung dengan damai sejahtera Tuhan. Bukan artinya masalah nggak ada, masalah ada tetap. Pikiran-pikiran muncul ada lagi, ada. Tapi tidak membuat keputusan saya berubah dari kekhawatiran dan kecemasan itu. Hasilnya saya tetap pakai hati yang baru. Kalau Tuhan bilang mesti percaya, ya mesti percayalah. Tapi kan kita mesti masuk akal Pak. Loh, emang dalam kerajaan Allah nggak ada logikanya? Ada logikanya, cuma nggak masuk di logika manusia sih. Betul tidak? Apakah manusia itu punya logika? Punya logika. Apakah Allah punya logika juga? Punya. Kita pikir, kalau kita sekarang ini diberikan kepercayaan dari Tuhan banyak-banyak, bisakah dipercaya dan dipertahankan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita? Saya rasa nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Kitanya menjadi orang, oh stop Tuhan ini terlalu banyak buat saya jadinya malah takut nih Tuhan. Nah itu Bapak Ibu sekalian, bangun diri mulai dari sikap kita butuh Tuhan dan adanya karakter yang diubahkan dulu. Karakter yang diubahkan, ada jaminan kecenderungan hati untuk kita tetap tahan
tetap punya ketahanan, tetap punya stamina sampai dengan Tuhan berikan banyak-banyak pun, kita tetap punya pengendalian diri dan punya kesabaran. Betul tidak? Dan jangan lupa, disiplin itu muncul dari buah roh loh. Disiplin, pengendalian diri, kesabaran, ketahanan, itu berupa buah roh. Ya. Nah, makanya kita mesti mengerti, kemudian tracknya sekarang kita menjadi orang-orang yang memiliki hadirat Yesus Kristus di muka bumi ini. Yesus itu butuh tubuh. Ketika ia bangkit dengan tubuh kebangkitannya, diangkat ke surga. Sekarang ia ingin menyatakan dirinya sekali lagi kepada manusia, dari generasi ke generasi yang originalnya tetap di surga. Tapi yang bekerja di bumi itu adalah dalam rupa benih yang diberikan oleh Allah Bapa kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita menerima Yesus itu ada benih yang masuk. Ialah yang membuat kita mesti mengerti, oh yang membuat seseorang ingin saya menyembah Tuhan tuh dia juga ya rohnya. Apa yang membuat kita ingin berbuat baik itu dia juga gitu. Apa yang membuat kita tuh ingin menangis, ingin menyembah Tuhan, kayaknya senang deh memuji Tuhan ya, seperti yang saya liatin di Facebook. Ada orang begitu bersemangat menyembah Tuhan. Saya sangat terbangun sekali dengan orang-orang yang menyembah Tuhan di pinggir-pinggir jalan, sampai dengan satu kota menyembah Tuhan. Wow, luar biasa. Saya sangat iri hati sekali. Ingin sekali rasanya tinggal di tengah-tengah mereka dan menyembah Tuhan. Mengapa? Karena roh Tuhan itu hidup dan ia ingin menyatu dengan roh kita, menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Dengan kata lain, ia ingin apa? Ia ingin agar kita menerima rohnya, agar ia serumah dengan kita. Ia penyewa rumah. Tubuh kita dijadikan sebagai tempatnya bekerja atau kantornya. Kita pensiun dini. Sementara Tuhan mau ia tunjukkan kepada siapapun, tugas kita hanya menjadi saksi bisu bahwa ia bekerja di dalam kita. Saksi bisu artinya gimana? Yang berdoa menyembuhkan orang sakit dan sembuh itu Tuhan. Yang berbahasa roh itu juga Tuhan. Yang membuat kita menjadi orang-orang yang punya karunia mujizat pun Tuhan bikin mujizat dalam hidup kita. Itu bukan kita lagi, Bapak Ibu sekalian. Yang tahu isi hati orang-orang banyak itu, meskipun hanya sepintas lalu orang itu cerita dan kita tahu isi hatinya itu Tuhan yang ceritain. Tuhan yang bukain semuanya. Itu Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar kita memperoleh ini? Besok akan saya menjelaskan lebih jelas tentang manifestasi Tuhan Yesus itu seperti apa. Sekarang kita masuk ke dalam bagaimana ciri-ciri bagi orang yang akan diangkat dalam pengangkatan. Ciri-cirinya adalah orang-orang yang memiliki kantornya Tuhan Yesus. Orang-orang yang memiliki hadiratnya Tuhan Yesus. Itu orang-orang yang akan masuk ke dalam wilayah pengangkatan. Mari kita belajar ya. Laut Merah dan Sungai Yordan adalah dua tempat bersejarah dalam Alkitab. Karena dua tempat itu melambangkan tempat kematian. Laut Merah dan Sungai Yordan. Laut Merah ketika Musa membelah laut pada masa Perjanjian Lama, dan Sungai Yordan adalah tempat bagaimana Elia membelah Sungai Yordan. Mantap ya. Bangsa Israel harus melalui Laut Merah dipimpin oleh Musa keluar dengan selamat, tetapi orang Mesir yang mengejar mereka mati terkubur di dasar laut. Dasar Laut Merah itu merupakan kematian, tempat kematian bagi orang Mesir.
tetapi menjadi tempat bagi orang Israel melewati maut dan hidup mereka. Tuhan Yesus memakai maut sebagai sarana untuk masuk dalam kemuliaan. Tuhan Yesus memakai sarana maut untuk masuk ke dalam kemuliaan. Dia ditinggikan oleh Allah. Tidak ada nama yang pantas disebut selain namanya. Dan oleh karena namanya itu, maka semua bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan. Maut bagi Mesir, orang-orang Mesir yang mengejar orang Israel. Tapi bagi orang Israel justru maut adalah tempat berjalan masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi orang-orang Israel yang memberontak kepada Tuhan lebih dari 10 kali, mereka tak jadi masuk ke tanah perjanjian. Wah Pak, 10 kali dari mana tuh batasannya Pak? Keluaran 14 ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Lalu lihat berikutnya, kemudian Tuhan membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Kemudian kita ketahui bahwa mereka ditenggelamkan dalam air oleh Laut Merah itu. Ibrani 11:29, karena iman mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Dalam Bilangan 14:21 dikatakan begini, nanti baca sendiri ya. Umatku yang telah mencobai aku 10 kali, meskipun mereka melihat tanda-tanda ajaib, tidak akan masuk ke tanah yang kujanjikan kepada mereka. 10 kali mencobai Tuhan, nggak akan masuk. Nah, peristiwa dalam perjanjian lama itu menjadi lambang bagi perjalanan rohani seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Agar seorang diselamatkan dari sistem dunia dan memasuki kerajaan sorga, ia harus melewati satu tempat kematian, yakni dibaptiskan bersama Tuhan Yesus dalam baptisan air. Mati, dikuburkan, dan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Kita mesti lewati tempat kematian. Kematian apa? Kematian daging, manusia lama kita dan hati lama kita. Ya. Roma 6 ayat 3, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Dan bagaimana ciri-ciri orang yang akan diangkat dalam pengangkatan? Kematian daging. Di dalam tempat kematian itu matinya daging dan hawa nafsu. Matinya manusia lama dan hati yang lama. Benar-benar mati. Mati kepada ambisi, seperti Elia mati ambisinya ketika ia ingin menjadi nenek moyang. Lalu kemudian dari situ Elia berjalan menjadi sahabat Allah selama 15 tahun. Hanya bergerak kalau Tuhan suruh bergerak. Lalu kemudian Elia selama hidupnya menyenangkan Tuhan. Kematian kepada ambisi dari Elia kemudian memungkinkan dia masuk ke dalam rangkaian penyelamatan dari Tuhan. Dan tidak banyak orang mengalami pengangkatan hidup-hidup seperti Henokh dan Elia dari masa perjanjian lama. Tapi kita pada masa akhir gereja ada satu janji Tuhan yang selama ini belum terpenuhi dalam yang 11:25.
Jawab Yesus kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah kau akan hal ini? Satu, ya, kebangkitan orang mati. Yang kedua, 1 Tesalonika 4 ayat 14 dan 15 lah ya. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu aba-aba diberi, pada waktu pemimpin malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu dibangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Mengapa ada orang yang nggak diangkat? Elisa adalah muridnya Elia. Dan ia meskipun punya 2 kali urapannya Elia, namun Elisa mati karena sakit. Mengapa Elisa nggak diangkat? Karena ia mempunyai satu sifat dan karakter yang belum diubahkan. Ketika ada serombongan 40 kalau nggak salah, anak-anak ngejekin dia naik ke gunung itu ya, botak marah itu, ngutukin anak-anak itu, dan kemudian anak-anak itu mati. Kemudian ia nggak bisa masuk seperti Elia ke surga dengan diangkat dengan tubuhnya. Banyak orang diurapi oleh kuasa Roh Kudus nanti tak terangkat dalam pengangkatan karena hidup dalam daging. Ada perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Mengapa yang bijaksana diangkat, yang bodoh tidak? Karena bodoh, nggak tahu apa yang Tuhan inginkan. Dan di Matius 25 ayat 1 ini, pada waktu itu kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam beli-beli mereka. Mengapa yang bijaksana diangkat? Karena mereka menunggu sampai dengan mempelai datang dengan cadangan minyak dan dengan lampu yang menyala. Kalau yang bodoh nggak punya cadangan minyak, lampu menyala. Kalau lampu yang menyala itu menandakan penuh dengan roh, cadangan minyak itu berupa apa? Kewaspadaan, berjaga-jaga, dan jangan sampai kepenuhnya hilang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sampai dengan Tuhan datang kita mesti penuh di dalam roh. Penuh pernyataan dari Allah. Dipimpin oleh roh Allah secara penuh. Sampai di akhir acara Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih belum memiliki kepenuhan itu, ini saatnya kita mulai dipimpin oleh penuh dengan Roh Kudus. Dipimpin masuk ke dalam dipimpinan roh. Dan masuk ke dalam anugerah. Oleh hidupnya Tuhan Yesus kita memanifestasikan Yesus dan kemudian kita masuk ke dalam pengangkatan. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, saya ulangi lagi pesannya. Nantikan besok jam 6 untuk kita memasuki pengajaran soal bagaimana memanifestasikan Yesus agar kita tetap penuh dengan Roh Kudus selama kita hidup di muka bumi ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur malam hari ini kami beroleh kesempatan untuk mendengar tentang dipimpin oleh Roh, masuk dalam pimpinan Roh Kudus, masuk dalam anugerah Allah dan memanifestasikan Yesus, kemudian kami terangkat dalam pengangkatan. Mari Bapak, Engkau yang bekerja lebih banyak lagi dari apa yang Kau katakan. Di hati kami masing-masing Engkau bekerja menghidupkan roh kami agar kami serupa, berpikir seperti Kristus, dan kami bersyukur. Kami diingatkan kembali, kami sekarang mau menetap berfokus kepada perintah-perintah-Mu. Mari Roh Kudus, kami juga minta Engkau menuntun kami masing-masing masuk ke dalam pimpinan-Mu dan masuk ke dalam anugerah Allah yang besar untuk kami serupa dengan Kristus. Besok kami mau belajar bagaimana kami hidup seperti Kristus. Tuntun kami dan buat kami mengerti tuntunan ini, dan buat kami sadar Engkau sedang menuntun kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, besok adalah puncaknya. Jadi di akhir acara besok saya akan berdoa khusus bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian hadir besok hari
pada jam yang sama. Tuhan memberkati.